Halo teman-teman semua, salam sehat dari saya. Pada video kali ini, saya akan membagikan sebuah pengalaman tentang praktikum virtual mengenai materi fisika. Jadi sebenarnya saya bernama Ivan Rubinus Silitonga dengan Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Jadi video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi substansi proyek pekerjaan kuliah saya. Jadi semoga kedepannya video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, rekan-rekan guru. Semoga video ini dapat menjadi bahan referensi nantinya. Oke, jadi kita akan memulai praktikum secara virtual. Jadi pada praktikum ini kita melakukan laboratorium virtual yang mana menggunakan aplikasi PhET. Di sini saya sudah mengunduh percobaan tersebut menggunakan aplikasi Java karena memang filenya berbentuk jar. Oke, jadi beginilah tampilan virtual awal, di mana belum ada proses pengaturan dengan variasi tertentu. Jadi pada praktikum ini kita akan melakukan dua jenis percobaan, yaitu pertama interferensi pada celah tunggal, kemudian diikuti dengan interferensi dengan celah ganda. Pada celah tunggal itu menggunakan kisaran cahaya berwarna merah, sedangkan yang kedua itu menggunakan kisaran berwarna ungu. Oke. Jadi hal pertama yang kita atur sebenarnya itu adalah wave resources atau sumber gelombang. Di sini saya menggunakan cahaya. Mengapa cahaya? Karena cahaya itu apabila dideteksi interferensinya, maksud saya sifat atau karakteristik gelombang tersebut yang menyatakan interferensi, hal itu sangat mudah untuk diamati. Dengan menambahkan source screen, kita nantinya dapat melihat fenomena gelap terang daripada interferensi tersebut. Oke. Jadi kita menggunakan dua sumber cahaya. Spacing dapat diatur dengan one split atau celah tunggal. Oke, jadi slitnya ini dapat juga diatur sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini terdapat 3 substansi yang akan kita dapatkan pada praktikum virtual nantinya. Jadi letak cahaya, letak penghalang, separasi akan saya jelaskan berikut. Yang dinamakan dengan separasi tersebut adalah bagaimana sih jaraknya dua sumber gelombang tersebut. Kita dapat mengatur sesuai dengan keinginan juga. Dan ini saya akan menetapkan nilainya secara konstan, yaitu sekitar 1974. Oke, nanometer. Separasi 1974 nanometer.
Dan ini saya ambil sebagai suatu nilai tetap supaya dalam melakukan praktikum virtual kita hanya menggunakan satu substansi saja. Oke. Kemudian kita masuk ke letak celah. Letak celah ini maksudnya ya seberapa besar sih antara ujung celah tersebut yang terjadi, atau itu dinamakan dengan slit width. Kita akan menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Jadi di sini lebar dari celah tersebut terbaca sekitar 626,18 nanometer. 626,18 nanometer ya. Oke. Kemudian untuk tabel kedua kita menggunakan terbaca sekitar 1071,6 nanometer. 1071,6 nanometer. Kemudian untuk yang ketiga berkisar 1279,49. 1279,49 nanometer. Kemudian untuk perlakuan keempat, kita dapat juga mempersempit daripada celahnya. Nah, kita mengukur berapa lebar sih celah ini yang terjadi. Dan ini lebih kecil daripada celah-celah sebelumnya. Nah, 501,10 nanometer. Oke. 501,10 nanometer. Dan yang terakhir, saya menggeser semakin kecil ya. Dan ini tertulis 459,41 nanometer. 459,01 nanometer. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian letak penghalang. Ya, letak penghalang. Jadi, yang dinamakan dengan letak penghalang itu adalah barrier location. Oke. Barrier location ini ternyata nanti akan memenuhi bagaimana sih jarak antara posisi gelap terang daripada hasil interferensi gelombang tersebut. Dan inilah yang akan kita analisis nantinya setelah mendapatkan semua data akhir. Oke. Jadi
Untuk yang pertama, saya mengambil barrier location-nya itu sebesar barrier location ini dapat kita hitung semisal 2590. Ya. 2590. Oke. Masih berskala nanometer juga. Oke, nanometer. Kemudian untuk yang kedua, saya boleh mengambil sebesar 2575 nanometer. Ya, itu dalam kisaran begini. Kemudian yang ketiga itu 2543 nanometer. Nah, terletak di sini. Oke, sebelumnya kita akan sebelum kita melanjutkan dua kolom tersisa, saya akan menganalisis dari hasil pengamatan. Hasil pengamatan yang akan diisi tersebut merupakan bagaimana sih fenomenal yang terjadi di share screen setelah terjadi interferensi gelombang dengan barrier location, besar celah, dan lebar celah yang berbeda-beda atau bervarian. Semisal pada tabel yang pertama, letak celah 626,18, letak penghalang 2590, seprasi 1974. Maka hal yang terjadi yaitu terlihat posisi gelap terang daripada interferensi gelombang yang terjadi. Gelap, terang, gelap. Ini terjadi akibat adanya perpaduan antar dua gelombang sumber yang memiliki sifat destruktif ataupun konstruktif. Nah, mengapa terjadi gejala gelap terang tersebut? Itu terjadi karena disebabkan oleh ketika dua sumber gelombang bersatu padu atau melakukan sebuah superposisi, maka hasil daripada superposisi tersebut terjadi dua bagian, yaitu konstruktif dan destruktif. Dari hal tersebut kita dapat melihat bahwa superposisi atau interferensi gelombang tersebut bersifat konstruktif karena terbentuk posisi gelap terang. Jadi di sini kita mengisi bersifat konstruktif. Oke. Nah, bagaimana dengan celah yang semakin diperbesar? Artinya celah tersebut diperbesar sesuai dengan tabel tadi,
dan posisi barrier juga, celah tersebut diperkecil, posisi barrier diperkecil juga. Nah, yang terjadi adalah posisi gelap terang juga, tetapi ada sedikit perbedaan. Perbedaan yaitu jarak antara terang dan gelap semakin mengecil seiring dengan mengecilnya celah dan mengecilnya posisi barrier dari screen. Ya, jadi apabila lebar celah ini kita naikkan pada skala yang meningkat dan posisi barrier juga kita naikkan dengan level yang tinggi, maka akan terjadi peningkatan jarak antara gelap dan terang. Inilah yang akan kita analisis nanti setelah mendapat semua data percobaan. Oke, tadi saya menetapkan ini sebesar 43,5. Ini sebesar 2453 nanometer. Nah, bagaimana jika kita memperbesar posisi barrier dan memperkecil posisi celah? Nah, yang terjadi juga tetap adanya interferensi gelombang ini menyebabkan suatu fenomena terhadap layar screen. Tetapi semakin kecil lebar celah daripada plat dan semakin besar barrier atau penghalang, maka tidak akan ada terjadi yang namanya sebuah pola interferensi gelombang. Ini merupakan suatu kesatuan atau substansi yang memang berlaku di alam. Dan ini merupakan landasan utama dalam mempelajari karakteristik gelombang, terutama interferensi. Oke lah, demikian praktikum untuk bagian interferensi gelombang dengan celah tunggal. Sekarang saya akan melakukan celah ganda. Tetapi dengan panjang gelombang yang berwarna ungu. Kita mengatur panjang gelombang berwarna ungu. Ya. Kemudian masih dengan menggunakan slide width, barrier location, dan spacing. Kita dalam menentukan ketiga substansi ini, kita bebas menentukannya sesuai dengan keinginan. Pada percobaan ini, saya akan mengambil data sebesar letak celah. Letak celah sebesar 234,5 nanometer. Kemudian 245,6 nanometer. Kemudian 247,5
nanometer. Kemudian 245,5 nanometer. Diikuti dengan 314,5 nanometer. Nah, letak celah ini sama seperti tadi, kita dapat mengaturnya menggunakan alat ukur, tetapi pada praktikum ini saya sudah melakukan pengambilan data terlebih dahulu supaya tidak mengganggu daripada proses praktikumnya. Jadi, slide white dapat kita atur sesuai keinginan, spacing juga, dan barrier location. Baiklah. Saya mengambil letak penghalang sebesar 1320 nanometer. Kemudian 1342 nanometer. Diikuti dengan 1423 nanometer. Setelah itu 1234 nanometer dan 1000 nanometer. Separasi masih saya tetapkan sebagai konstan untuk kelima kolom. Pada praktikum ini saya akan mengambil separasi sebesar 2100 nanometer. Oke, 2100 nanometer. (2100 nanometer ini sebenarnya sudah mewakili daripada perhitungan untuk menentukan jarak gelap terang daripada hasil interferensi gelombang nantinya. Jadi kita tidak perlu mengambil dengan data yang bervariasi untuk bagian separasi. Cukup dengan nilai konstan saja. Karena dengan nilai konstan daripada kedua perlakuan yang berbeda, kita nantinya sudah dapat dengan mudah menentukan bagaimana sih pengaruh separasi tersebut terhadap pola interferensi suatu gelombang. Nah, ketika kita mengganti panjang gelombang dengan besaran yang berbeda, ternyata ada suatu pengaruhnya terhadap pola interferensi suatu gelombang. Di mana apabila panjang gelombang tersebut semakin kecil, maka jarak antara gelap terang tersebut akan semakin kecil. Mengapa demikian? Karena kuantitas dari suatu panjang gelombang tersebut akan sebanding dengan jarak antara gelap terang tersebut. Sementara jarak gelap terang tersebut akan berbanding terbalik dengan jarak barrier dari flat screen. Semakin kecil jarak barrier dengan flat share screen, maka jarak antara gelap terang tersebut
akan semakin membesar. Demikian apabila dilakukan dengan hal yang sebaliknya, maka jarak antara gelap terang tersebut akan semakin besar juga. Dan inilah yang merupakan puncak dari analisis praktikum tersebut. Jadi pada kedua perlakuan tersebut, ternyata jarak antara gelap terang di antara keduanya yang memiliki nilai terbesar, yaitu berada pada panjang gelombang merah. Dikarenakan panjang gelombang merah sudah sangat besar jika dibandingkan dengan panjang gelombang biru. Nah, demikianlah praktikum virtual yang berjudul interferensi gelombang yang dapat saya lakukan melalui aplikasi RED. Semoga praktikum virtual ini dapat menjadi bahan referensi bagi teman-teman sekalian. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Terima kasih.